Cek 1 2 3 cek. Apanya yang kurang? Ada mandi masak. Iya, lupa saya. Kabanan mas? Ada yang memang ada. Udah ada MI belum? Belum. Mas Bagus mau nitip mic.
Mas Bagus protes nggak boleh pakai tisu cina. Buka aja, buka tisunya, buka cina. Lagi ya. Masih inget saya. Tampilannya kurang bagus. Nah, keluar eta Mas. Sudah, perangkatnya sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan masih ingat ya, saya mundur 2 slide ya untuk mereview, mengingat kembali bahwa pembicaraan kita sudah sampai di rukun dan syarat jual beli ya. Sebelumnya kita masih atau sudah berbicara tentang kepemilikan ya, kepemilikan tentang benda, dan ini kita akan mempraktekkan masuk kepada rukun jual beli. Dalam jual beli itu menurut jumhur ulama ada 4 ya, dan ini dominasinya oleh Imam Syafi'i. Jadi adanya orang yang berakad ya, al-muta'aqqadain, 2 orang yang berakad, dan ini adalah syarat sah atau rukun jual beli yang akan kita bahas kali ini. Dan yang kedua adalah sigot ijab dan qabul ya, yang ketiga barang yang dibeli atau mabi, dan yang keempat adalah nilai tukar dari barang itu sendiri atau biasa disebut dengan saman ya, saman atau bahasa kita harga ya. Jadi ada barang, ada harga. Di kita kalau transaksi jual beli, yang 4 inilah yang dominan dipakai menjadi rukun akad, karena basicnya, banyaknya pemahamannya turun dari pemahaman Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Nah, sedangkan kalau Imam Hanafi, ingat Imam Hanafi itu hanya 1 saja begitu ya. Kalau mau di 2 nomorkan, dia 1 ada ijab, 2 ada qabul. Nah, Imam Hanafi begitu. Nah, ini kita berangkat dari pemahaman yang mayoritas, yang didominasi di kita, terutama di Indonesia, adalah Imam Syafi'i. Nah, yang Imam Hanafi tadi saya sebutkan sudah saja 1 ijab 2 qabul, itu selesai ya untuk rukun akadnya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, syarat orang yang berakad ya, itu syaratnya tadi rukun akad itu harus ada 2 orang yang berakad. Nah, 2 orang yang berakad itu syaratnya begitu ya, yang bagaimana, orang itu yang bagaimana, yakni orang yang berakal, cakap hukum ya, cakap hukum, memiliki kompetensi dalam jual beli ya, melakukan aktivitas jual beli, artinya dia cakap. Saya pernah memberikan contoh ya, kalau orang gila atau orang sakit atau orang dalam tekanan itu tidak cakap hukum ya, dari sisi dia jual beli.
Artinya nanti tidak bisa berimbas kepada hasil jual belinya sah atau tidak sah. Sedangkan ijab qabul adalah harus jelas apa yang diijabkan dan apa yang harus diqabul. Artinya kalau menjual sesuatu barang, begitu harus jelas barangnya, bagaimana bentuknya, apa warnanya, barang itu juga harus diterima oleh orang sesuai dengan akad, maka itu adalah ijab qabul. Ini saya sepintas-pintas karena review. Berikutnya adalah syarat barang yang diperjualbelikan. Ya, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan. Ingat waktu kita membahas tentang definisi benda. Benda itu sesuatu yang harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya itu tidak masuk kepada definisi benda. Begitupun merupakan hak milik. Artinya barang itu benar-benar milik dari si penjual. Ya, zaman sekarang banyak orang ngerental mobil, mobilnya dijual. Padahal bukan punya dia. Kira-kira begitulah kalau dalam ekstrimnya di lapangan. Punya orang kadang-kala minjem terus dijual. Itu pasti bermasalah di lapangan. Hal-hal semacam itu karena itu bukan kepemilikan yang sempurna atau milkut tam. Nah, jadi yang dijual syarat dari sebuah barang itu adalah barang memang miliknya, begitu, bukan milik orang lain atau sesuatu yang ada di dalam sengketa. Nah, ini dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung. Nah, jadi barangnya harus ada dan bisa disampaikan pada waktu transaksi. Jangan nanti akad terlebih dahulu dilakukan, tetapi nanti begitu transaksi harus menyerahkan barangnya tidak ada. Ya, barangnya tidak ada dan biasanya kalau bahasa kita icuk colek. Begitu ya. Padahal transaksi sudah berlangsung, barangnya tidak kunjung dikirim atau barangnya tidak ada, begitu ya. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Nah, tidak termasuk juga barang yang diharamkan atau yang dilarang. Yang diperjualbelikan itu tidak boleh barang yang haram. Begitu ya, tidak boleh barang yang dilarang. Nah, misalnya kalau daging ya sudah jelas yang dilarang adalah daging babi, maka kita tidak boleh walaupun dalam bisnis kita jual beli daging babi, begitu, karena itu adalah barang yang diharamkan. Walau bagaimanapun barang itu pasti akan dipergunakan, akan dimanfaatkan oleh orang atau si pembeli itu. Jadi ada keterkaitan dari penjual kepada pembeli. Nah, begitupun barang-barang yang najis. Begitu. Nah, kalau barang haram semuanya sepakat. Para ulama itu tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh dijual belikan. Tapi kalau barang najis, nah ini ada debatable di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan karena bukan untuk dimakan, begitu ya. Tapi kalau untuk dimakan itu tidak boleh. Nah, apakah ada barang najis yang tidak dimakan? Nah, kan gitu persoalannya. Jadi ini banyak di lapangan. Semacam misalnya pernah saya menyampaikan waktu kita berbicara tentang benda, ya, kotoran binatang misalnya, ya, atau kita menyebutnya berak, ya, tai ayam, kotoran ayam, kan begitu, kotoran kambing, kotoran sapi, itu benda-benda najis. Nah, apakah itu boleh ditransaksikan? Nah, karena tidak langsung untuk dimakan. Nah, seperti halnya misalnya juga untuk kalau yang haram itu babi adalah dagingnya untuk dimakan. Dalam diskusi para ulama salaf itu, bagaimana kalau gajinya? Gitu ya, yang haram adalah dagingnya. Bagaimana kalau gajinya? Dan gaji itu tidak untuk dimakan, tetapi untuk dimanfaatkan, misalnya untuk bahan dempul, terutama dempul-dempul untuk perahu dan sebagainya. Nah, itu banyak mempergunakan dari gaji-gaji semacam itu, yang kontrak terhadap airnya sangat kuat, jadi dia akan lebih hebat menahan air dari kebocoran. Jadi banyak diskusi semacam itu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, semacam kotoran tadi itu tidak bisa dielakkan lagi. Karena kalau dulu mungkin orang punya ayam hanya satu kandang paling berapa ekor lah, 20-30 itu udah banyak.
Nah, sekarang hampir tidak ada orang yang tidak makan daging ayam. Tos daya dari daging kurang. Ya, kalau ke rumah makan kemana pasti ayam. Dan ayam itu adalah ayam yang diternak. Ya, unggas-unggas yang diternak, umurnya juga itu tidak lama. Kalau boiler itu paling berapa minggu dia sudah panen. Begitu ya. Ya, sudah panen lah. Di usia-usia semacam itu paling juga tidak 1 kilo, 7 ons, 8 ons itu sudah luar biasa. Nah, artinya dengan model peternakan semacam sekarang ya, yang namanya berak ayam itu juga bukan hal yang sedikit ya, dicampur lagi dengan bekas makanannya, pesaknya dan sebagainya, dan itu menjadi potensi pupuk. Nah, jadi kalau dijual cukup menggiurkan juga, begitu ya, bagi para petani. Truk-truk yang lalu lalang semacam kol diesel lah 125 PS itu rata-rata membawa berak ayam itu di 10 tonan. Ya, 10 ton itu. Nah, kalau 10 ton Bu, kalau dikasih tai ayam, kata saya juga, ibu lagi ngepel ada tai ayam pasti marah di teras. Itu. Tapi kalau dikasih 10 ton tai ayam, senyum. Nah, kan begitu ya. Kalau 10 ton tai ayamnya senyum. Karena 1 kilogramnya musim sekarang itu di sekitar 750 rupiah. Berarti 10 ton 7,5 juta ya. Senyum lah pasti ibu-ibu. Ya, kalau dikasih 10 ton. Nah, jadi mau nggak tai ayam? Pasti nggak akan mau. Tapi kalau 10 ton tai ayamnya jadi mau. Nah, itu kalau ditransaksikan barang-barang semacam itu, debatable para ulama juga cukup ramai. Karena itu masuk barang najis, boleh atau tidak boleh dijual belikan. Nah, Imam Hanafi karena tadi tidak memasukkan di dalam akad itu, ya, dalam rukun akad itu adalah tentang barang, ma'qud alaihnya, maka dia membolehkan begitu kalau Imam Hanafi itu. Yang penting dalam ijab qabulnya itu tertera ridho sama ridhonya muncul dan untuk apa dipergunakan. Nah, misalnya tadi dipergunakan di kita yang tanaman hias, bunga-bunga, ya kan. Nah, itu kalau sudah belinya di tukang bunga, kotoran semacam itu jadi 5.000 sampai 10.000 satu plastik. Nah, kan begitu, satu plastik itu juga tidak lebih dari 1 kilo. Nah, berarti kalau rata-rata 6.000 atau 7.000, ya ada 3.000 lah lumayan selisih, atau sampai 2.000 juga sudah lumayan. Nah, jadi ini dalam bisnis kotoran-kotoran binatang semacam itu. Nah, ini review saja. Nah, sekarang ada hal dalam jual beli itu berarti yang dilarang. Jadi tidak semua dalam jual beli itu diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah, sebab-sebab terlarangnya apa saja begitu dalam jual beli itu, apa yang mengakibatkan sesuatu itu jadi tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh dijual belikan. Nah, yang pertama karena haram zatnya. Nah, semacam tadi kalau barangnya barang haram, ya sudah haram itu, nggak boleh ditransaksikan. Ya kan begitu. Kita senantiasa kadangkala mendapat kabar ada nenek-nenek transaksi jual beli kusabab untung hoyong agung, pas barangnya adalah maaf misalnya narkoba. Nah, gitu, itu sudah jelas barang haram. Itu karena zatnya. Ya, daging babi itu karena zatnya yang haram. Minuman yang memabukkan khamar itu karena zatnya. Jadi haram karena zat barang itu haram, itu tidak boleh ditransaksikan. Nah, yang kedua, haram selain zat. Gitu, haram selain zatnya. Nah, haram selain zat itu bisa tadlis, ya, bisa ikhtikor, bisa bai' najasi, bisa tagrir atau goror, bisa riba. Nanti kita kupas satu persatu. Yang ketiga, penyebab haram itu adalah tidak sah akadnya. Artinya tadi kita berbicara tentang rukun akad, berarti rukun akadnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, juga terjadi ta'alluq. Dan yang keempat terjadi 2 in 1 di dalam akad. Nah, saya mulai dari yang sini, yang tengah. Kalau yang ini haram, sudahlah, contoh-contoh yang barusan selesai. Ya, sudah jelas barangnya barang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sekarang yang kedua, haram selain zatnya, tadlis. Apa itu tadlis? Nah, jadi dalam jual beli itu ada tadlis, sehingga terlarang jual belinya.
Tadlis itu menyembunyikan kecacatan barang. Itu tadlis. Ya. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Punten, misal kalau dalam pernikahan itu kan bukan jual beli, kita tidak mau menyebut pernikahan jual beli. Tapi kalau misalnya Rana disebut jadi gadis, nah itu tadlis itu namanya. Ya, karena kalau di dalam NA begitu dicatat perawan, ya perawan, padahal mah sudah bukan perawan. Nah, itu artinya menyembunyikan sesuatu kecacatan dari barang. Nah, kalau misalnya jual beli kendaraan lah, tolong. Kendaraan motor. Motornya bekas tabrakan. Nah, kan begitu. Sudahlah, jual saja. Nanti pas yang mau beli nanya, "Pak, ini barangnya sudah pernah jatuh atau tabrakan gitu?" "Enggak, mulus." Itu tadlis itu. Ya, jadi jual belinya itu tidak sah itu. Ya, jadi kalau ada kecacatan barang, tapi kalau tidak mau berbohong, menurut ulama fikih itu ada yang disebut dengan helah. Ya, dalam kajian fikih itu ada helah. Helah itu mengelak. Ya, tapi bukan untuk membohongi. Kalau tidak sanggup jujur dalam pengertian itu, biasanya tukang jual beli mobil itu pintar kalau mereka yang sudah biasa. Barang mah mangawe dipilari sakieu ayana. Itu nggak bohong. Begitu ya. Barang mah sakieu ayana mangawe dipilari. Gitu. Jadi kalau tidak ada bertanya semacam tadi, ya kantos tabrakan tuh. Nah, kalau ada pertanyaan ya harus dijawab kalau kita tahu. Kalau memang bekas tabrakan ya disebut saja bekas tabrakan. Begitu. Ya, kadangkala kalau kemarin Jakarta sering banjir, wah itu banyak pasti kalau beli barang mobil misalnya dari Jakarta, itu pasti pertanyaan, pernah kebanjiran tuh yuk. Nah, jadi kalau ada pertanyaan semacam itu dan memang kita tahu tetap kondisi barang itu, maka tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang itu. Gitu. Jadi itu namanya tadlis itu. Nah, jadi ibu dan bapak yang saya hormati, kalau dalam jual beli itu ada tadlis, maka itu tidak boleh. Nah, bagaimana misalnya sekarang ini kan makin modern. Semua barang terutama makanan dan sebagainya itu harus mencantumkan komposisi. Ya, harus mencantumkan komposisi, dan komposisi itu harus dibaca oleh konsumen. Itu kewajiban itu. Dalam produsen itu harus begitu. Nah, kadang-kala misalnya produsen-produsen tertentu kalau nakal dia menyembunyikan itu. Nah, itu tidak boleh. Ya, misalnya kalau sebuah makanan sekian ada gula ini gini terus ada bahan apa Lukman untuk kayak mecin atau apa misalnya. Itu harus disebut. Ya, kalau tidak disebut berarti dia menyembunyikan dari komposisi itu. Jadi tidak selamanya ya kalau di dalam transaksi tadi yang disebut kecacatan itu adalah kekurangan dari barang. Tapi termasuk menyembunyikan komposisi itu adalah bagian dari tadlis. Dan tadlis ini nanti akan sangat bersinggungan dengan yang nomor 4 yaitu goror atau tagrir ya tentang penipuan itu. Nah, jadi itu tidak boleh. Nah, kalau jual beli ada unsur-unsur itu, nah para ulama fikih itu menyebutnya jual belinya adalah fasad, rusak. Ya, dan dianggap menjadi tidak sah. Kalau jual beli itu tetap berlangsung, begitu ya berlangsung saja. Tapi keberkahan dari jual beli itu, nah ini yang wallahu a'lam. Ya, kan begitu. Jadi kita tidak hanya mencari untung, tidak hanya mencari profit dalam jual beli itu, tapi harus didasari dengan kebenaran. Kenapa? Supaya berkah apa yang dihasilkan. Karena hasil dari jual beli itu pasti dibawa ke rumah dan dimakan bersama. Kalau diinvestasikan menjadi benda kita. Nah, kan begitu. Nah, ini dalam Islam itu apik lah, harus apik begitu. Tidak hanya sekadar mencari materi. Ya, kalau anak-anak sekarang Pak Lukman ngomongnya cuan. Ya, jadi kalau dapat cuan itu pasti kan dibawa ke rumah dan untuk dinikmati. Nah, itu yang nantinya jadi tidak berkah. Jual belinya ya sudah terjadi, tapi jual belinya fasad begitu. Dan dari hasil itu maka ada sesuatu yang harus didiskusikan. Nah, ini nanti ada erat kaitannya ya hal-hal semacam ini. Kalau tidak tahu begitu dan sebagainya, nah itu nanti
akan terjadi bahasanya di dalam zakat. Fungsi zakat itu nanti ke sana. Ya, fungsi zakat itu. Oke, yang kedua ihtikor. Inilah yang lagi ramai sekarang. Apa itu ihtikor? Itu al-ihtikor itu al-kanuz, kanjun, penggudangan, nyetok dalam pengertian ya, nimbun. Nah, itu lebih cocok nimbun ihtikor itu. Jadi ihtikor itu adalah nimbun. Ibu-ibu pasti merasakan keheulna kanu nimbun minyak kira-kira kemari. Nah, kan begitu. Ya, apakah minyak tidak ada? Kalau minyak memproduksi dalam waktu cepat mah moal anggeus Bu jadi minyak. Kamu kudu ngalah heula kalapa sawitna dan sebagainya, itu pasti berbulan-bulan. Tapi begitu serta merta hanya 1 minggu sudah penuh lagi supermarket. Berarti apa yang terjadi kemarin? Ihtikor. Ya, para pengusaha itu menyimpan barang, ditimbun, sehingga dengan nimbun itu ibu-ibu kesusahan. Nah, jadi betapa zalim wal madlum itu terjadi dalam kasus ihtikor itu. Dan apa niatnya mereka ihtikor? Tiada lain kecuali tadi, cuan lagi, mencari keuntungan. Ya, walaupun sengketanya kita tahu persengketaan antara pemerintah dengan para pedagang. Kita yang jadi korban, kan gitu. Kemarin pemerintah menetapkan harga dasar penjualan yang menurut mereka tidak kena, kan itu ya imbasnya di kita. Begitu ya. Udah, ini mah urusan bapak-bapak yang senang mengkaji ekonomi politik. Ya, tidak selamanya kebutuhan itu diselesaikan dengan urusan ekonomi. Urusan ekonomi tidak berkutik kalau sudah masuk ke wilayah politik. Jadi teori supply demand-nya nggak berlaku. Ya, tidak berlaku di teori supply demand-nya. Kalau hukum ekonominya yang dipelajari Pak Bagus, ya pasti itu supply, demand, price. Ya, nanti kalau supply-nya itu banyak, demand-nya sedikit, maka price turun. Kan begitu ilmu ekonominya. Tapi kalau misalnya demand kencang, supply-nya kurang, maka price naik. Nah, kan begitu. Nah, jadi itu tidak berlaku itu kalau sudah ada hubungannya dengan politik. Ya, dibekem semuanya. Dan ihtikor ini adalah salah satu, ya kalau dari sisi mereka para pengusaha itu adalah negosiasi. Ya, jadi mereka itu pasti itu negosiasi. Cuman kita keheul ya, karena yang nimbun minyak ternyata kan tidak lebih dari 15 orang saja bisa menutup keran se-Indonesia. Nah, ini yang luar biasanya. Nah, jadi ini yang tidak boleh. Bagaimana kalau dalam Islam apapun dikembalikan ke pasar? Begitu, jalankan saja dan tidak boleh menimbun. Karena kalau tidak terjadi penimbunan, maka yang terjadi pasti equilibrium, keseimbangan harga di lapangan. Pernah gak? Gitu kan? Pernah gak di masa kekhalifahan hal itu terjadi? Luar biasa, kita punya catatan kearifan seorang penguasa yang namanya Utsman bin Affan. Pada waktu itu paceklik Bu, panjang paceklik itu. Ya, kebutuhan kurang, ya kencangnya kebutuhan, supply kurang. Sehingga harus impor. Nah, harus impor. Dan Khalifah Utsman bin Affan sudah jeli, dia sudah mendatangkan itu dari luar. Maka dalam periwayatan disebutkan tidak kurang dari 1000 unta membawa atau menggendong bahan makanan kebutuhan warga ya pada waktu itu di Madinah. Dan para pengusaha semuanya udah mendengar bahwa akan terjadi impor besar-besaran. Semuanya sudah nunggu. Begitu itu datang, pasukan unta itu membawa barang-barang untuk kebutuhan dalam negeri, semua para pengusaha sudah mendekati ke Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya Khalifah, saya pesan sekian, yang ini saya pesan sekian, harganya sekian, saya lebihkan sekian kali lipat. Itulah negosiasi. Dan kalau itu terjadi antara pemerintah dengan pengusaha, maka zaman kita yang disebut dengan kolusi itu, KKN itu. Nah, ibu dan bapak, Utsman tersenyum. Dan oleh Utsman dibuka secara umum.
siapa yang akan membeli dan memberikan sekian kali lipat. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, mereka mau. Kata Utsman, kurang. Siapa lagi yang memberikan keuntungan kepada saya? 10 kali lipat. Mereka mulai tercengang. Mana iya, nanti dia akan jual berapa? Harganya pasti lebih mahal dan tidak akan laku. Nah, kata Utsman, masih ada yang akan memberikan keuntungan. Berapa? 700 kali lipat. Mana ada lagi katanya, 10 lipat saja sudah berat. Apalagi ini sampai 700 kali lipat. Akhirnya para pengusaha nggak sanggup. Kata Utsman bin Affan, Allah lah yang akan memberikan 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Karena sebagai penguasa, sebagai pemerintah, yang dilakukan oleh Utsman adalah membagikan barang itu secara gratis kepada warganya. Nah, itu luar biasa. Ya, dan kalaulah begitu, kalau dalam bahasa kita itu kan sekarang, ya, grant dari pemerintah kepada rakyat semacam itu, yaitu yang disebut dengan subsidi. Ya kan begitu. Untuk kepentingan warga, tidak boleh pemerintah itu ya menahan harga, apalagi melakukan ikhtikor, menimbun. Begitu. Nah, sekarang timbun menimbun itu hampir terjadi di semua komoditas. Ya, beres minyak goreng sebentar lagi, dan sudah terjadi kemarin beberapa hari itu BBM untuk kendaraan. Pertalite kemarin tidak ada ya. Ibu-ibu yang pakai mobil, bapak-bapak karena Pertamax. Pertamaxnya ternyata menunggu dinaikkan. Ya pasti strateginya adalah ini. Begitu, walaupun itu juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, dihabiskan dulu Pertalite-nya kemarin sebelum menaikkan Pertamax. Hampir semuanya kosong. Begitu, karena kalau tidak Pertamax dinaikkan langsung, pasti kajiannya Pertalite disedot di mana-mana. Atau orang si SPBU itu pasti nimbun. Ditahan dulu, Pertalite tidak dikeluarkan. Nah, atau Pertamax yang punya tidak dikeluarkan, Pertalite-nya dihabiskan. Begitu naik, dia punya kanjun tadi, punya gudang lagi, punya stok banyak lagi. Nah, itulah kenapa dalam Islam itu ikhtikor tidak diperbolehkan. Karena dia akan mengacaukan harga, dan dia akan menahan kebutuhan orang banyak, sehingga orang banyak merasa kesusahan. Dan dia akan menikmati kesusahan orang banyak itu dengan mengambil keuntungan semaunya. Itulah ihtikor. Nah, jadi itu tidak boleh. Nah, contoh yang luar biasa bagi Khalifah Utsman bin Affan yang tidak melakukan itu dan lebih tergiur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peran dia sebagai penguasa dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya. Ya, jadi rindu, sebenarnya kita rindu umat Islam itu mempunyai pemimpin yang kira-kira sosok-sosok yang profilnya semacam itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga muncul dan bisa terjadi lagi dalam kehidupan kita, ya, tidak gonjang-ganjing sekarang karena ini kapitalisme, ya, domainnya dan sebagainya. Kalau dalam kapitalisme, ekonomi kapitalis itu ya siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kapitalnya lebih banyak dia yang berperan dan sebagainya. Begitu. Jadi nilai-nilainya yang harus ditumbuhkan kembali. Yang ketiga, bai najasi. Nah, itu juga tidak boleh. Bai najasi itu apa? Ya, di dalam akad itu biasanya bai najasi itu goreng-menggoreng lah kalau bahasa kita. Nah, ini lebih banyak ini terutama di properti, biasanya mainnya semacam ini di properti itu. Ya, kalau harga sebuah rumah misalnya 300 juta, ya, dalam sebuah klaster 300 juta, buka 300 juta. 1 minggu besok sudah apa istilahnya kalau udah kejual teh Pak Lukman? Sold ya. Nah, jadi berapa unit sold, padahal belum itu. Padahal itu belum kejual itu. Apalagi yang di depan. Sold out semua. Begitu Bapak datang ke sana, saya pingin yang blok sini, oh nggak bisa Pak.
sini udah laku, Bapak di sini unjukin yang belakang dan sebagainya. Sudah Pak, kemarin 300 juta. Sekarang Bapak kasih masih 300 juta, yang lain itu, gitu, yang lain itu sudah 500. Padahal mah tidak ada, itu goreng-menggoreng Pak. Nah datanglah nanti orang Pak, datang lagi orang, Pak saya minat, masih ada orang yang tadi peminat. Wah saya deh yang itu Pak, blok ini. Tuh kan Pak, kata saya juga, Bapak cepat ngambil. Padahal yang ini bukan calon pembeli, tapi timnya juga yang datang ke sana karena hebos. Itu yang disebut goreng-menggoreng semacam itu. Ya, transaksi jual mobil juga sama. Saya mau jual mobil misalnya 200 juta ke Pak Lukman. Pak Lukman, 175 sajalah Pak Asep. Sudah gitu datanglah Pak Bagus. Sama saya lah Pak, 200 juta, kata saya, ini sedang dihadapi oleh Pak Lukman. Bapak sebentar ya. Ya oke lah, saya tunggu. Kata saya, Pak Lukman tuh sudah datang yang nawar 200 juta. Kalau Bapak tidak, Pak Lukman kalah. Udah deh Pak, kalau begitu kan saya lebih duluan, saya 19 saja tuh Pak, diskon 10 juta. Kata saya, ya udahlah. Sudah. Nah, nanti begitu saya transaksi dengan Pak Lukman, Pak Bagus senyum, mana dong komisi saya? Itu adalah bai'un najasi. Jadi goreng-menggoreng semua itu tidak boleh. Ya, apalagi menawar tawaran yang sedang ditawar. Ya, jadi menawar yang sedang ditawar itu juga para ulama menyebutnya bai'un najasi. Jadi tidak boleh. Nah, jadi kadangkala orang cari lebih. Ya mana we nupang payuna. Saya sedang terjadi tawar-menawar dengan Pak Lukman tadi, tiba-tiba Pak Bagus misalnya kalau murni sebagai pembeli, Pak Bagus itu bukan sebagai skenario tadi. Nah, kata Pak Bagus, sama saya aja deh Pak, 19. Ya, Pak Lukman teh colohok ku urang keur ditawar, langsung dibeli ku anjeunna. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi itu bai'un najasi. Nah, dalam jual belinya juga tidak diperbolehkan, dan tadi begitu, pasti nilai keberkahannya juga berbeda. Nah, yang keempat, tagrir. Jadi jual beli yang terlarang itu karena tagrir atau goror. Nah, goror itu penipuan. Ya, nipu itu banyak cara. Ya, nipu banyak cara. Jual minyak 1 kilo, padahal kan seberaha os di kirangan. Ya, kalau letter berarti letterna dikurangan. Nah, kan begitu. Itu juga goror itu. Atau misalnya barang ori, barang KW disebut ori, nah, gitulah. Ya, itu juga goror. Beda dengan tadlis ya. Yang tadi kalau tadlis kecacatan barang. Nah, kalau dalam goror lebih banyak cara. Begitu. Dan para ulama ada yang menyebut bahwa tadlis itu adalah bagian dari goror. Ya, yang nomor 1 tadi yang tadlis ini adalah bagian dari goror. Nah, cuma goror lebih luas, akal-akalannya lebih banyak. Nah, kalau tadlis hanya menyembunyikan kecacatan barang saja, tapi dalam goror itu bisa by skenario. Dalam kenegaraan saja, kalau saya suka baca-baca misalnya dikala Indonesia melelang untuk beberapa waduk pembangkit listrik, turbin untuk sekian kVA dan sebagainya. Kalau urusan listrik kan biasanya kita lebih paham, yang lebih jago adalah Jerman. Ya, untuk alat-alat kelistrikan biasanya Jerman lebih mantap untuk itu. Tapi untuk beberapa periode itu kalah semuanya oleh China, oleh Tiongkok. Untuk sekian kPa Cina itu 35 kPa yang ditawar oleh negara kita rata-rata jauh lebih murah. Itu jauh lebih murah. Nah, tapi begitu sudah dipakai, yang Sumatera itu bendungan apa itu enggak keluar 35 kPa atau kPa-nya enggak keluar gitu. Sesuai dengan apa yang tertulis. Begitu. Jadi kalau murah ya pantas murah. Karena memang kualitasnya kPa-nya tidak keluar seperti yang barang Eropa. Nah, kalau dalam jual beli itu masuknya kepada goror. Begitu. Kalau kita beli HP 128 giga apa mega memori.
giga ya, gigabyte. Nah, ternyata di 100 saja sudah hang untuk. Nah, itu goror itu gitu ya. Nah, jadi yang kalau jual barang ini kualitas bagus begitu, padahal kualitasnya di bawahnya. Pembeli kadang-kadang kan tidak tahu tentang kualitas itu. Ya, asal jago ngecap saja yang jualnya, oh ini barang bagus, ini ori sekian. Nah, padahal mah sebenarnya bukan ori, ternyata hanya KW saja begitu. Nah, itu juga goror. Nah, banyak. Nah, bahkan dalam goror itu termasuk perilaku. Ya, termasuk perilaku. Jadi kalau perilaku itu orang, ya, orangnya yang melakukan kebohongan, orang melakukan ketidakjujuran, nah itu juga penipuan. Ya, itu adalah penipuan. Dan ini adalah tagrir atau goror yang dalam praktek jual beli itu tidak bolehkan gitu, atau jual beli terlarang. Yang kelima, ya haram selain zatnya itu adalah riba. Begitu ya, riba. Jadi yang ditransaksikan itu semuanya barang-barang yang halal, begitu. Barang-barang yang baik, yang goror, ihtikor dan sebagainya, itu barang-barang yang halal. Nah, tapi dia itu ada sesuatu selain zatnya itu, terutama di dalam perilaku orang atau memanipulasi barang-barang itu. Nah, yang terakhir itu riba, nomor 5 adalah riba itu az-ziyadah, mengambil kelebihan dari sesuatu yang tidak semestinya diambil, yaitu riba. Nah, riba ini biasanya adalah di dalam pinjaman terjadinya. Ya, jadi ada riba jahiliyah, riba nasai, ada riba fadl. Ya, jadi nah kalau misalnya untuk riba yang berkaitan dengan waktu, ya itu adalah nasai atau nasiah ribanya. Tapi kalau berkaitan dengan barang harus bertambah, maka ribanya itu menjadi riba fadl. Dan riba yang pertama kali diharamkan di dunia ini setelah turun Al-Baqarah 275, nah, itu adalah riba abasi. Kenapa disebut riba abasi? Karena yang dilakukan oleh Ibnu Abbas atau oleh Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasul. Yang bisnisnya memang begitu waktu itu. Ya, jadi yang mana itu? Yang nasiah. Jadi kalau meminjamkan misalnya 1 juta, nanti kembalinya 1 juta lebih. Ya, lebihnya pasti tergantung kesepakatan. Kesepakatan itu tidak bisa dijustifikasi menjadi sebuah keridhaan di dalam transaksi. Jadi yang namanya minjem, ya minjem. Minjem itu akadnya adalah ta'awun. Ta'awun itu adalah menolong. Nah, kalau berbisnis, berbisnis saja. Begitu, kalau mau berbisnis, berbisnis saja. Nah, tapi kalau mau menolong, menolong saja. Berarti nirlaba. Tidak ada acuan kita untuk mengambil keuntungan kalau nolong. Nah, di kita kadangkala campur. Tujuannya, akadnya nulungan, tapi tetap hoyong aya batian. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu pasti di wilayah riba itu ceritanya. Nah, jadi riba nasiah atau riba abasi yang pertama kali dilarang, ya, dan itu adalah pamannya Rasul, itu berkaitan dengan riba nasiah. Flatnya adalah waktu. Begitu. Jadi kalau misalnya seminggu mungkin lebihnya sekian. Kalau sebulan nambah lagi lebihnya sekian gitu. Nah, itu barangnya tetap dalam pinjaman itu, tetapi dia bermain dengan waktu. Itu adalah riba nasiah. Tapi kalau riba fadl, ya itu adalah dari barangnya langsung. Nah, kalau misalnya 1 kilo tukar dengan 1 kilo barang, nah maka yang barternya harus nambah. Begitu ya, harus nambah. 1 kilo kurma dengan 1,5 kilo kurma. Nah, itu fadl itu. Yaitu riba yang langsung terlihat dari fisik barangnya, tidak didasarkan kepada waktu. Ya, misalnya nuker beras dari saya saleter, ti ibu sabaraha, saleter saparapat. Nah, ya saparapatnya itu berarti fadil. Ya, jadi riba itu tidak boleh. Dan riba inilah
yang banyak dimainkan oleh orang, opportunity dalam rangka dia mencari keuntungan. Makanya kata Allah, orang yang bermain dengan riba, maka dia itu terlihat untung di mata manusia, tapi tidak di mata Allah. Yang berikutnya, orang yang bermain riba akan Allah hancurkan, tapi orang yang bermain sedekah Allah akan tumbuhkan. Makanya secara bahasa riba itu an-nama. Riba itu adalah tumbuh, berkembang. Nah, dan tumbuh berkembang itu aziyadah. Dan sama mirip dengan sedekah. Begitu, tetapi yang sedekah an-namanya dia akan berkembang dengan keberkahan, tapi kalau riba, kalaupun hasil ribanya terlihat ada, wujudnya dalam kehidupan ada, tapi dijustifikasi oleh Allah, dia tidak akan bisa menikmati keberadaan materinya itu. Nah, kenapa tidak bisa menikmati? Karena orang yang memakan riba, dia tidak akan bisa berdiri. Dia tidak akan bisa berdiri. Apakah tidak bisa berdiri karena kakinya lumpuh dan sebagainya? Enggak. Tapi kalau bahasa kita, hirupna teu ajeg. Ya, hirupna teu ajeg. Dia pasti resah, dia pasti didorong dengan ketamakan. Pokoknya harta kekayaannya tidak memberikan ketenangan. Yang muncul adalah semacam orang kehausan, makin kencang. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba dia tidak bisa berdiri, dan Allah ibaratkan dia seperti halnya kemasukan setan. Seperti orang yang sakit. Nah, jadi belum tentu fisiknya, ya, dan juga fisiknya, gitu. Kalau tidak fisiknya, berarti dia jiwanya. Orang yang memakan riba dengan harta yang dia miliki dari hasil riba, maka goncang hidupnya. Ya, belum lagi nanti misalnya berbicara tentang sehat dan tidak sehat fisiknya. Gitu. Belum lagi nanti berbicara tentang efek dari hartanya. Karena harta itu nanti bermain dengan orang si pemilik harta itu. Itu mah sudah pasti itu kalau harta itu begitu. Ya, oleh karena itu kalau kita banyak harta, maka kita akan menjadi penjaga dari harta itu. Kalau bahasa kita mah orang jadi tukang ngarona. Kadang-kala ada orang yang merelakan dirinya lah, misalnya tidur di mana nungguan hartana. Jadi kalau makin banyak harta, biasanya kita makin repot untuk mengurus harta itu, dan kita menjadi penjaga harta itu. Sandingkan dengan sedekah. Maka dengan sedekah itu kita akan dijaganya. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu main ke masjid yang di Garut yang saya bangun, saya sengaja tulis itu. Jadi harta menjadikanmu penjaganya, sedekah menjadikanmu dijaganya. Ya sudah. Ya, jadi alhamdulillah kencerengna sok seueur wae, Pak. Tapi ada yang ngambil juga. Ya alhamdulillah, itu mah bagian dari isengnya saja ya. Tetapi ya begitulah kondisinya. Ya, kalau orang banyak harta itu, kita harus bisa memanage harta supaya harta itu benar-benar menjadi penolong kita. Dan harta baru menjadi penolong kita, tidak ada lagi pintu kecuali sedekah, amal jariyah. Itulah harta, tidak ada lagi yang pintu yang lain kalau urusan harta itu. Ya, kalau urusan ilmu kan ilmu supaya manfaat. Begitu. Ya, jangan takut-takut ilmu diambil orang dan sebagainya. Nah, nanti orang dimanfaatkan. Ya, jangan berpikir ilmu itu dari sisi sekolahan saja. Ya, ilmu di rumah tangga, ada yang tidak bisa bikin slot pantau terus dikasih petunjuk cara bikinnya, itu juga sudah ilmu dan dimanfaatkan oleh tetangganya sehingga rumahnya merasa aman dan sebagainya, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau harta kaitan dengan itu, apalagi kalau hasil riba, itu pasti akan kembali kepada si pemilik riba itu. Nah, belum lagi nanti Allah dan Rasulnya menjanjikan untuk siap-siap berperang ya dengan orang-orang yang bermain dengan riba. Ya, kalau berperang dengan manusia saja kita bermain krisis,
Sudah repot dari sisi harta, dari sisi materi, apalagi kalau harus berperang dengan Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin lah kita bisa bertahan itu. Nah, oleh karena itu Allah pasti suatu waktu akan menghancurkan dari hasil riba itu, dan Allah akan menyuburkan, menumbuhkan dari apa harta yang ditanam melalui sedekah. Jadi ini dalam riba itu. Nah, oleh karena itu riba menjadi sesuatu yang dilarang dalam proses jual beli. Nah, riba dengan jual beli itu sedikit itu bisa terjadi dalam satu kesatuan akad, tapi dia bisa menceng sedikit, makanya harus hati-hati di dalam riba itu. Nah, bahkan orang-orang jahiliyah pada waktu itu menyebutnya sama wae. Ya, sama sajalah riba dengan jual beli sama saja. Tapi kata Allah enggak sama. Itu beda. Ya, jadi dalam riba nanti kita akan terbahas kembali ya hal-hal yang terlarang ini selain zat itu dikala kita membahas dari macam-macam akad. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan nanti saya bahas tentang macam-macam akad. Menghindar dari riba, apa yang harus dilakukan, akad apa yang bisa dipakai, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang terakhir tidak sah akadnya, ini sudah dari awal kita bahas. Rukun tidak terpenuhi. Jadi tadi kalau kita kepada Imam Syafi'i berarti 4 tadi rukunnya ya. Orang-orang yang berakad, ada ijab kabul, ada barang, ada harga. Nah, itu rukun akad harus terpenuhi. Syarat tidak terpenuhinya akad tadi contohnya adalah orangnya benar atau enggak, begitu dalam tekanan atau enggak, pokoknya cakap di muka hukum. Kalau barangnya tidak haram, tidak barang najis dan lain sebagainya. Yang ketiga terjadi ta'alluq itu keterkaitan ya. Jadi misalnya begini, saya mau membeli sesuatu kalau di Indonesia misalnya kalau dalam pernikahan semacam kisahnya Datuk Maringgi, dia bisa menikahi siapa? Siti Nurbaya karena orang tuanya punya hutang. Itu ta'alluq itu. Oh, saya nggak apa-apa, saya beli rumah bapak, tapi anak bapak saya nikahi ya. Kira-kira ta'alluq gitu ya. Itu contoh-contoh ekstrim. Ta'alluqnya bisa dengan barang lagi dan sebagainya. Jadi ada syarat keterkaitan. Nah, itu tidak boleh. Ya bolehlah saya misalnya nanti traktir Anda ya, tapi antir heula atuh saya. Itu tidak boleh itu. Ya, itu ta'alluq itu. Jadi harga ininya dikaitkan dengan sesuatu persyaratan, itu tidak boleh. Yang keempat terjadi 2 in 1. 2 in 1 itu 2 akad dalam satu transaksi. Ya tadilah, kalau minjem, kalau minta. Nah di urang sok dihijikeun. Ya, misal ya, aya anu ngidam. Terus dipayeuneun saha nu datang kal buah dieu. Bu, ngalironan, iya kang anu nyiram, metik we. Terus kitu teh, aing ngalironan bahasa apa itu? Jual beli kan? Jual beli tapi nggak ngasih apa-apa. Atau menta we da ieu mah keur anu nyiram. Apa tadi di bahasanya ngalironan? Dua keinginan dalam satu transaksi. Nah, itu contoh harian. Kalau contoh yang banyak terjadinya apa? Misalnya leasing. Kalau ibu bapak ke dealer nganjuk mobil atau motor sampai kapanpun nggak pernah dikasih. Baru dikasih karena dealer punya mitra, yaitu finance, lembaga keuangan. Nah di lembaga keuangan transaksi kita apa? Dengan leasing, sewa, beli. Iya, ai nyewa kada diuihkeun teh motor nangke. Kada diuihkeun, tapi nah teh diuihkeun ai geus lunas teh. Oh, campan imah meuli, empan judulna oge nyewa di awal oge. Leasing itu diterjemahkannya sewa beli. Nah, makanya kalau yang mulai dan merasa bertransaksi semacam itu ditumpas lagi lah di ujungnya itu dengan transaksi akhir. Sudah. Karena kalau sewa terus uang sewanya sudah terpenuhi dengan seharga level beli sebenarnya begitu ya, jadi diindikan ke sana, tapi itu akhirnya menjadi milik si penyewa.
Nah itu kalau dalam akad syariah, yaitu di final lagi di ujungnya itu dengan hibah, gitu ya. Jadi sewa hibah, diberikan. Jangan sewa beli. Kalau beli nanti transaksi lagi harus bayar lagi harga dan sebagainya. Mana mau, akan tidak bisa terjadi. Jadi sebenarnya dua transaksi dalam satu peristiwa itu tidak boleh, itu inwan itu, atau satu peristiwa dua transaksi, atau dua transaksi untuk satu kasus, nah, itu tidak boleh. Ya di kita kadang-kadang begitulah, naik angkot tuh sama, nangan receh tuh ayah, pinjem 2.000 udah kasih untuk bayar angkot, tos itu dibayar, mau ditagih ngamuk, 2.000 wae gede ditagih, pan nginjem judulnya oge. Nah kalau minjem itu berapapun harus dikembalikan, ditagih ngambek, padahal judulnya minjem atau menta we 2.000 itu di awal menta gitu, jangan minjem. Nah itu transaksi yang GJ itu ya nggak jelas itu, jadi itu mengacaukan dan itu bisa tidak halal barangnya. Ya sudah siang, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.